Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah bin Abdillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa CTV yang berbahagia, dalam suasana puasa, mudah-mudahan puasa kita yang kemarin, hari ini dan yang akan datang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan puasa, pasti yang terakhir puasa itu kita masih diwajibkan ya secara fardu itu harus membayar zakat. Syarat zakat adalah seorang muslim ya, jadi seorang muslim harus menunaikan zakat ini. Rukun Islam ada 5, yaitu membaca syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat yang ketiga, kemudian melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, dan yang terakhir adalah puasa. Di dalam, karena ini pondasi, zakat merupakan pondasi juga ya, seperti diriwayatkan oleh Umar ya, Abdullah bin Umar, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian yang kedua iqamus shalah, kemudian wa'duz zakat, kemudian wal haji was shaum fi Ramadan. Untuk itu sangat penting bagi umat Islam dalam menutup Ramadan harus melaksanakan menunaikan zakat yang harus dibagikan kepada 8 syarat yang telah ditentukan, yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga kepada amil, kemudian mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hamba saya, pembebasan, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang pada hari raya nanti tidak ada makanan pokok sehingga perlu ya, jadi orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, itu aja. Jadi orang yang tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu fakir yang didulukan. Kemudian yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit, sangat sedikit juga, penghasilan sehari-hari tidak cukup, hanya memenuhi hari itu untuk makan. Sedangkan amil adalah orang yang mengurusi tentang zakat itu sendiri, menerima, menyalurkan kepada yang berhak. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang dilunakkan hatinya, yang sebelumnya itu beragama lain, yaitu sebelum dia masuk Islam ini dari mungkin agama lain, karena dilunakkan oleh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam itu perlu ya. Kemudian gharib, orang yang punya utang tapi untuk betul-betul dalam menjalankan utang itu untuk kegiatan apa? Keagamaan ya. Artinya yang betul-betul untuk berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fisabilillah segala sesuatu yang bertujuan kepentingan
Jalan Allah pada waktu itu adalah perang misalkan ya. Kalau sekarang kan enggak, dakwah untuk panti asuhan, madrasah dan lain sebagainya. Sedangkan Ibnu Sabil adalah musafir, orang-orang yang mencari ilmu. Kalau sekarang ini termasuk pekerja pelajar di tanah perantauan yang nanti ilmunya begitu dia selesai ilmunya disalurkan. Ilmu, punya ilmu harus diamalkan. Karena kalau tidak, karena ada pepatah al ilmu bila amalin kasajaratun bila samarin. Ilmu kok tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi itulah masalah zakat, karena ini rukun harus kita laksanakan sebagai pembersih jiwa. Di dalam ayat lain biasa disebut qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi membersihkan jiwa kita, kemudian paginya kita melaksanakan sholat Idul Fitri mungkin. Nah, itulah ya. Jadi banyak ayat-ayat yang bergandengan wa aqimus shalah wa atuz zakah ini. Kemudian untuk zakat itu tidak hanya zakat fitri, tapi kalau zakat fitrah itu pada untuk puasa ini. Jadi harus dilaksanakan sebelum khotib naik mimbar, itu harus disalurkan. Tapi kalau sudah waktu memberikan kepada amil setelah khotib naik mimbar, maka sudah bukan bernilai zakat fitrah namun sedekah. Demikian pemirsa CTV yang berbahagia, semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga corona ini bisa segera lenyap atau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal judud wal jundam min sail asqam. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.